Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rifki Nur Fauji dan Cipanti Nadian Pratama akan menjelaskan tentang Industrial Ecology and Spatial Planning. Adapun di sini latar belakang yang berkaitan dengan yang pertama geografi, yang kedua perencanaan lingkungan. Nah, di sini pun ada tujuan umum. Tujuan umum di sini mengetahui yang berkaitan dengan geografi serta perencanaan lingkungan dan tata ruang kota. Dan juga di sini ada tujuan khusus. Tujuan khusus di sini mengetahui dan memberikan gambaran tentang geografi serta perencanaan lingkungan dan tata ruang kota. Nah, di sini pun ada pembahasan yang berkaitan dengan ekologi industri, yang berkaitan dengan geografi dan perencanaan lingkungan, dan juga menggambarkan spasial, yang dimana secara singkat membahas kesulitan dan pentingnya menjelaskan perspektif dengan geografi politik, dan juga di sini mendefinisikan perencanaan tata ruang dan menjelaskan asal usul, dan juga menunjukkan bagaimana praktek perencanaan tata ruang mempengaruhi implementasi gagasan industri ekologi, dan juga mencakup baik praktis seperti desain kawasan industri dan konseptual seperti para visi utopis dan membantu keputusan tambahan. Dan juga perencana dan ahli ekologi industri memiliki banyak hal untuk ditawarkan satu sama lain. Nah, di sini juga mengapa geografi sangat penting? Dikarenakan geografi dapat mempengaruhi dan bahkan mendefinisikan fenomena ekonomi dan ekologi. Oleh karenanya ahli ekologi industri tidak dapat mengabaikannya. Adapun di sini menurut Detman 1999, bahan yang beragam seperti polutan, udara, air, dan endapan mineral semuanya berbeda dalam konsentrasi berdasarkan urutan besarnya dari satu tempat ke tempat lain. Insiden spasial manusia dan spesies lain mencerminkan dan mempengaruhi variasi ini. Dan dalam artian bahwa sumber daya tersebar secara tidak merata dan karakteristik juga berbeda-beda di setiap lokasi maupun lingkungan. Adapun di sini batasan masalah. Batasan masalah di sini merupakan fenomena ekologi industri yang cenderung pada mematuhi batas-batas ekonomi dan ekologi daripada batas-batas politik. Skolo tahun 1994 P12. Dan pengelolaan kualitas udara dan badan pengatur lainnya dan sesuaikan dengan skala sistem alam dapat menjadi solusi atas kesesuaian batas ekologi dan politik. Namun, solusi yang lemah secara politis karena badan-badan regional ada atas keinginan unit-unit yang ditentukan secara konstitusional seperti negara bagian atau bangsa yang kepentingannya mungkin tidak kongruent. RAB 2000. Adapun sini perjanjian dan entitas perdagangan multilateral seperti perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara dan organisasi serta perdagangan dunia menyesuaikan mekanisme dan kelola dengan skala sistem ekonomi dengan hasil yang memiliki ruang lingkup terbatas dan legitimasi politik yang membatasi. Vogel tahun 2000. Nah, di sini pun ada tabel yang menjelaskan bagaimana karakteristik atau fisik dari berbagai tempat. Di sini ada beberapa negara dan di sini juga ada land area, ada population. Adapun di sini ada average annual population growth atau pertumbuhan suatu populasi. Adapun urban of total population dan housing deficit dan masih banyak lagi. Nah, di sini pun ada praktek dan perencanaan ekologi industri secara tata ruang. Yang pertama, pola tata ruang perkotaan. Dalam di sini menurut Alberti 1919, aliran yang sangat dipengaruhi oleh pola pemukiman. Ada 4. Yang pertama, 1. Membentuk perkotaan derajat sentralisasi atau desentralisasi. Yang kedua, kepadatan atau rasio populasi dan pekerjaan dengan wilayah. Yang ketiga, biji-bijian
keragaman fungsi penggunaan lahan seperti pemukiman dan industri. Yang keempat, konektivitas, tingkat keterkaitan dan kesediaan berbagai metode sirkulasi untuk orang dan barang di antara tujuan lokal. Nah, di sini pun ada simbiosis di taman industri ramah lingkungan. Di sini juga simbiosis sekolah penuh dan kawasan industri dengan infrastruktur pengolahan lingkungan bersama taman kantor dengan fitur desain hijau seperti walkability. Dan taman industri juga mengelola perusahaan hijau yang menghasilkan produk seperti sel surya dan bahkan taman ekologi virtual yang hanya memfasilitasi pertukaran bahan antar perusahaan di suatu wilayah. Nah, sini juga perusahaan yang berlokasi bersama ataupun jaringan virtual perusahaan dan membangun ekonomi berbasis EIP dan yang berhasil akan memiliki banyak materi dengan strategi pengembangan situs tradisional. Misalnya, proyek akan berjalan lebih baik bila mereka memiliki penyewa utama seperti pembangkit listrik. Menurut Kertow 1999. Adapun di sini efisiensi. Efisiensi di sini yaitu perencana yang mempengaruhi ekoefisiensi dengan cara-cara yang penting. Meskipun penyelesaian saat ini tidak efisien dengan cara yang diantisipasi dalam pembahasan tingkat makro di atas, tetapi pola tersebut mencantumkan daftar di sini untuk menjelaskan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh perencana. Dan ekoefisiensi adalah fungsi dari elemen berikut dari lingkungan suatu binaan. Adapun di sini penguraian. Penguraian di sini dapat diartikan secara spesies individu menjadi terlihat seperti pemulung, pendaur ulang, pengguna ulang, dan produsen ulang adalah pelaku penting di banyak ekosistem industri. Dan di sini juga berkaitan dengan kebijakan suatu pengolahan limbah pada saat pemerintah berencana mengenai praktek pengolahan limbah pada saat berdasarkan peran penting mereka di dalam. Adapun di sini biokompatibilitas. Biokompatibilitas di sini keprihatinan atas penggunaan disipatif bahan beracun telah berkembang menurut Ayres 1989. Adapun di sini kepentingan menggunakan biokompatibilitas yaitu memiliki dua dimensi. Yang pertama, bahwa bahan tersebut aman bagi manusia dan ekosistem dalam tujuan penggunaannya. Yang kedua, setelah dibuang ia akan terurai, akan menjadi tidak berbahaya atau bisa disebut biokompatibel. Adapun di sini upaya utopia terapan. Dalam perencanaan ini aspirasi teknis yang komprehensif dan seringkali utopis paling jelas dalam pembuatan rencana induk yang mengatur koridor transportasi dan menentukan penggunaan lahan yang diizinkan secara lokal. Dengan substantif juga telah mencoba banyak kegiatan dalam beberapa dekade terakhir yang sekarang diciptakan kembali oleh ahli ekologi industri termasuk analisis sistem kota menurut Betty 1994 dan mengajar desain perkotaan yang optimal Fishman 1977. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.